Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma fassalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadi ila yaumiddin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina in makkannahum fil ard aqamus shalah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la imana liman la amanata lah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Pemimpin Umum Hidayatullah Al-Ustadz Kiai Haji Abdurrahman Muhammad hafizahullahu wa ra'ahu wa saddada khutah. Yang kami hormati Ketua dan anggota Majelis Penasehat, yang kami hormati Ketua dan anggota Dewan Pertimbangan, yang kami hormati Ketua dan anggota Dewan Mudzakarah, yang kami hormati Ketua dan anggota Dewan Murabbi Pusat, yang kami hormati segenap anggota DPP Hidayatullah yang baru saja dilantik, pimpinan dan anggota sidang, ketua DPW, ketua amal usaha, organisasi pendukung, badan usaha, dan seluruh peserta Musyawarah Nasional 5 Hidayatullah di seluruh tanah air yang kami muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sudah memasuki sesi terakhir dari rangkaian persidangan Musyawarah Nasional 5 Hidayatullah, dan seluruh pemegang amanah tingkat pusat telah dilantik. Terakhir tadi anggota Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah periode 2020-2025. Kami dan kita semua tentu menyadari bahwa kepemimpinan adalah sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada umat. Dan tugas utama dari kepemimpinan itu sebagaimana yang dimanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam ayat yang kami bacakan tadi, alladzina in makkannahum fil ardi aqamus shalah. Tugasnya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agama, hirasatud din. Kemudian yang kedua adalah wa atauz zakah. Tanggung jawab berikutnya adalah siasatud dunya, mensejahterakan dan memakmurkan rakyat, memakmurkan umat. Kemudian dia juga punya tanggung jawab amru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Karena tugas kepemimpinan itu adalah tugas kenabian. Pelanjut para nabi dan rasul adalah mereka yang diberikan amanah kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyadari betapa berat amanah ini, kami sesungguhnya merasa tidak layak dan tidak mampu. Semoga perasaan itu kemudian menumbuhkan ketawakalan yang tinggi untuk senantiasa memohon bantuan dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan perasaan tidak mampu itulah mendorong kami untuk melibatkan semua potensi yang ada di Dewan Pengurus Pusat, dan kemudian senantiasa meminta petunjuk arahan dari Bapak Pemimpin Umum, kemudian Dewan Majelis Penasehat dan Dewan Pertimbangan, dan juga menjalin kemitraan dengan Dewan Mudzakarah dan Dewan Murabbi Pusat. Bapak Pemimpin Umum dan peserta Munas yang kami muliakan, kami ingin menukil ungkapan Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau dilantik menjadi khalifah. Penggalan awalnya beliau menyatakan,
Inni wallitu alaikum walastu bi khairikum. Aku telah diberikan amanah untuk memimpin kalian, padahal aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Fa in ahsantu fa'inuni, maka jika aku berbuat baik dalam menjalankan amanah ini, maka bantulah dan dukunglah aku. Wa in asatu faqawimuni, tapi jika aku keliru dalam menjalankan amanah ini, maka luruskanlah aku. As-sidqu amanah, kebenaran itu adalah amanah. Wal kadhibu khiyanah, dan dusta itu adalah khianat. Agenda besar kita ke depan dalam mewujudkan peradaban Islam sebagai visi besar Hidayatullah adalah sukses dakwah dan tarbiyah yang diawali dengan trikonsolidasi. Konsolidasi ideologi, organisasi dan wawasan, yang selanjutnya mengangkat beberapa agenda besar. Yang pertama adalah peningkatan kualitas kader secara ruhiyah, secara spiritualitas, secara thaqafiyah, intelektualitas, secara jismiyah, secara fisik, hidupnya berkualitas, sehat dan bahagia melalui internalisasi jati diri Hidayatullah, baik itu melalui jalur formal di pendidikan maupun melalui jalur non formal dan informal yang nantinya akan dimitrakan dengan Dewan Murabbi melalui marhala-marhala dan halakoh-halakoh. Yang kedua adalah penguatan sistem organisasi melalui kebijakan sentralisasi, standarisasi dan integrasi. Agenda besar yang ketiga adalah melakukan rekrutmen dan ekspansi dakwah melalui dakwah fardiyah dan pengembangan rumah Quran secara nasional. Kemudian berikutnya adalah melanjutkan kebijakan sinergitas program mainstream, karena kita meyakini bahwa apa yang menjadi harapan besar kita akan terwujud manakala seluruh elemen, seluruh institusi, bahkan seluruh departemen dan bidang di DPP melakukan sinergitas yang baik. Kemudian membangun kemandirian ekonomi dan keuangan, baik secara kelembagaan maupun secara keumatan dan kewargaan. Dan yang terakhir adalah bagaimana membangun sinergitas keumatan dan kebangsaan. Sinergi keumatan secara nasional kita sangat butuhkan, apalagi dalam kondisi saat sekarang ini, di mana ada sekelompok kecil dari bangsa ini yang menguasai negeri ini, dan umat Islam sebagai pewaris yang sah dan penduduk yang mayoritas di negeri ini kemudian terpinggirkan karena tidak adanya persatuan, kesatuan dan sinergitas antara elemen-elemen umat dan bangsa. Sinergitas antar sesama harakah Islamiyah dalam skala internasional juga akan terus kita tingkatkan dalam rangka bersama-sama mewujudkan peradaban Islam yang agung di muka bumi ini. Bapak Pemimpin Umum dan hadirin hadirat yang kami muliakan, alhamdulillah pada awal periode ini, atau tepatnya di akhir periode kemarin, telah selesai penyusunan grand design organisasi yang diketuai langsung oleh Ustaz Abdul Manan dan diserahkan kepada Bapak Pimpinan Umum. Itulah yang akan menjadi acuan kita sebagai roadmap dalam menjalankan roda organisasi ini ke depan. Kemudian kebijakan-kebijakan organisasi, kebijakan-kebijakan strategi juga telah dirumuskan sedemikian rupa dan telah disahkan melalui Munas ini, dan itulah yang akan kita breakdown, kita turunkan dalam bentuk program-program tahunan dan 5 tahunan di setiap bidang dan departemen. Kami yakin bahwa personil-personil yang telah dilantik baru saja adalah kader-kader terbaik yang memiliki integritas dan kapabilitas yang akan mampu menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Ada perpaduan antara yang senior dan junior di jajaran
ketua bidan atau pengurus harian tadi itu kelihatan para pembesar-pembesar yang kita minta dari Dewan Mudzakarah. Alhamdulillah telah direstui. Ada Ustaz Abu Ala, ada Ustaz Nur Syamsa, kemudian yang lainnya juga adalah para senior-senior, didampingi oleh tenaga-tenaga muda yang insyaallah energik dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah dicanangkan secara bersama-sama melalui Munas yang kelima ini. Oleh karenanya, kepada Bapak Pemimpin Umum Hidayatullah kami senantiasa memohon doa, arahan dan taujihatnya, pemikiran, pertimbangan dari Dewan Pertimbangan, nasihat-nasihat, tausiah dari orang tua kita yang ada di Majelis Penasehat, kemudian kemitraan, pengawasan legislasi bersama Dewan Mudzakarah, dan menguatkan gerakan mainstream tarbiyah dengan institusi yang baru saja dibentuk, yaitu Dewan Murabi Pusat dan jajarannya di tingkat wilayah. Mudah-mudahan dengan demikian apa yang menjadi harapan besar kita dapat kita pikul secara bersama-sama. Untuk itu jamaah rahimakumullah, sekali lagi mohon doa dan dukungan kita semua. Terakhir kami akan membacakan pantun. Ya, karena tadi nggak ada yang berpantun. Ya. Kilat pedang Salahuddin Al-Ayyubi, luluh lantakan sebuah tirani. Berjuang memang untuk ekspansi, bukan sekedar mengurus panci. Ya. Pohon pisang mudah dibelah, anak burung hinggap di rangga. Munas kita berakhir sudah, saatnya kita lanjutkan amanah. Satu lagi. Yang manis jangan cepat ditelan, yang pahit jangan cepat dimuntahkan. Munas kali ini sungguh berkesan, mari kita sambut tugas kepemimpinan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.